wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia dengan NIM 21087304 dari program studi pendidikan kepelatihan olahraga. Di sini saya akan membuat video memenuhi tugas administrasi supervisi pendidikan, yang dimana dosen pengampunya yaitu adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Pada pembahasan video kali ini adalah tentang proses dan teknik supervisi pendidikan, sehingga muncul pertanyaan apa saja yang termasuk ke dalam proses dan teknik supervisi pendidikan itu. Baiklah, supervisi pada hakikatnya merupakan tindakan pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi suatu hal agar tercapai tujuan dengan baik. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Proses supervisi ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan pada tahun 2004, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama yaitu perencanaan kegiatan. Perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah 1. Mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Dan yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga yaitu evaluasi kegiatan. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Sutopo dan Sumanto pada tahun 1984 mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan, yaitu pertemuan pendahuluan observasi pendidik yang sedang mengajar dan pertemuan balikan. Burhanuddin dan kawan-kawan pada tahun 2007. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembinaan langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut Sahertian pada tahun 2000, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan langsung. Dengan demikian, pengaruh supervisor lebih dominan. Berikutnya adalah pembinaan tindak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Sahertian pada tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyediakan, dan memecahkan masalah. Kemudian teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi adalah cara-cara yang digunakan dalam kegiatan supervisi. Sedangkan teknik supervisi pendidikan adalah suatu cara atau jalan yang digunakan supervisor.
pendidikan dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada para guru. Teknik supervisi ada dua, yaitu teknik individu dan kelompok, serta teknik langsung dan tidak langsung. Teknik individual atau supervisi, teknik ini berupa pertama itu teknik kunjungan kelas, teknik observasi kelas, percakapan pribadi, percakapan kelompok, intervitasi atau mengunjungi sekolah lain. Menyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar, menilai diri sendiri, supervisi yang memakai para siswa. Kedua itu teknik berkelompok, supervisi. Pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Kedua, rapat guru. Ketiga, studi kelompok antar guru. Keempat, diskusi, dan yang terakhir workshop. Baiklah, mungkin sampai di situ materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.